Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Perhatikan teks berikut ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Bu Ima akan bacakan teksnya. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, anak-anak, Lani ini adalah anak yang disiplin, anak yang mematuhi tata tertib sekolah. Dengan cara apa? Misalnya Lani ini dibuat atau diberikan tugas sama bapak atau ibu guru. Lani menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu untuk mengumpulkannya. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, anak-anak, Bu Ima harapkan semuanya seperti Lani ya anak-anak. Anak-anak semoga bisa mengerjakan tugas tepat waktu, menjadi anak yang disiplin atau mematuhi tata tertib sekolah. Nah, anak-anak, tata tertib ini tidak dilakukan di sekolah saja. Terus di mana Bu Guru? Nah, tata tertib ini bisa kita lakukan di mana saja. Kita laksanakan di mana saja ya anak-anak. Misalnya tata tertib di rumah, tata tertib di jalan raya, tata tertib di masyarakat. Kita harus mengikuti aturan tata tertib tersebut. Misalnya aturan atau tata tertib di jalan raya, rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak pernah melihatnya? Pintar, yang ada warna apa anak-anak? Merah, kuning, dan warna hijau. Nah, di situ anak-anak juga harus mengetahui apa aturan-aturan dari lalu lintas ya. Rambu-rambu lalu lintas. Jika ada lampu yang berwarna merah menyala, tandanya anak-anak harus berhenti. Nah, anak-anak tidak boleh melanggar tata tertib tersebut. Jika anak-anak melanggar, nanti bisa jadi terjadi kecelakaan. Jangan sampai ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu misalnya lampunya warna kuning, anak-anak berarti harus disuruh berhati-hati. Dan yang terakhir lampunya berwarna hijau, anak-anak boleh jalan. Tandanya anak-anak bisa jalan ya. Itu sedikit contoh dari tata tertib di jalan raya. Masih
masih banyak lagi. Misalnya di rumah kalian ada peraturan kalau pulang sekolah harus tepat waktu, tidak boleh mainan dulu ke rumah teman, harus pulang dulu, ganti baju ya, ganti baju, ditata rapi. Misalnya pulang sekolah anak-anak, jika sudah sampai rumah kalian merapikan apa? Sepatunya ditaruh di rak ya, tasnya ditaruh di tempatnya. Jangan asal-asalan apa anak-anak menaruhnya ya, apalagi menaruhnya dengan cara yang tidak baik. Dengan cara apa Bu Guru? Dengan cara melemparnya. Nah, itu kurang sopan ya anak-anak. Nah, pasti aturannya semuanya sama dengan yang Bu Ima ceritakan tadi ya. Disuruh mama ganti baju dulu, makan atau istirahat, nanti mainnya nanti sore saja, misalnya seperti itu. Tidak boleh pulang sekolah langsung bermain di rumah temannya. Kita harus pulang dulu, ganti baju, bilang ke orang tua jika ingin bermain bersama teman kalian. Nah, itulah anak-anak contoh tata tertib atau disiplin. Mari kita baca puisi yang dibuat oleh Lani. Lani membuat apa anak-anak? Puisi yang berjudul Kelinciku. Kita baca bersama-sama ya. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itulah puisi yang dibuat oleh Lani. Tugas sekolah Lani ada tugas individu maupun tugas kelompok. Apa ya anak-anak tugas individu dan tugas kelompok itu? Nah, tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Kita ulangi lagi, tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Jadi tidak dikerjakan bersama-sama dengan temannya, tetapi anak-anak harus mengerjakan sendiri. Bu, apakah boleh dibantu orang tua? Boleh jika dibantu sama orang tua belajarnya ya. Misalnya tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Nah, ini adalah contoh dari tugas individu. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan secara bersama-sama teman. Ya, anak-anak, berbeda dengan yang tugas individu ya. Kalau individu dikerjakan sendiri, jika kelompok dikerjakan secara bersama-sama dengan teman. Misalnya, tugas menimbang benda. Nah, anak-anak bisa mencoba menimbang benda, misalnya menimbang apa yang di rumah, buah rambutan. Nah, anak-anak menimbangnya bersama teman-temannya. Nanti bisa anak-anak catat berapa berat buah rambutan tadi. Nah, yang kedua ada tugas membuat laporan kegiatan.
membuat tugas laporan kegiatan ini juga dilakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan tugas berdiskusi, misalnya berdiskusi membuat tugas laporan tadi. Ya, anak-anak berdiskusi dulu bagaimana kita harus misalnya kita harus mempersiapkan ini. Nah, misalnya anak-anak membuat pot dari tanah liat. Nah, itu juga bisa dikerjakan secara bersama-sama. Berarti kita harus berdiskusi dulu untuk membagi tugas. Misalnya siapa yang menyiapkan alat dan bahannya, kita mengerjakannya bagaimana. Nah, kita mengerjakan di rumah siapa. Itu bisa jadi tugas tersebut harus didiskusikan dulu bersama teman kalian. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Apa ya anak kira-kira? Nah, tugas Lani ini adalah membuat puisi. Ya, tugasnya Lani tadi di sekolah yaitu membuat puisi. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Bagaimana ya anak-anak? Nah, Lani mengerjakan tugasnya tepat waktu karena Lani ini anak yang disiplin, tidak mau menunda-nunda pekerjaan. Jika pekerjaan kita tunda akan menjadi lebih berat karena menumpuk. Sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Sikap bertanggung jawab mengumpulkannya tepat waktu. Jika anak-anak diberikan tugas sama bapak atau ibu guru, harus apa anak-anak? Mengumpulkannya tepat waktu. Jika anak-anak mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut, jadi anak-anak harus apa? Disiplin atau menaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Jika anak-anak mendapatkan PR atau tugas, segeralah anak-anak mengerjakannya supaya tidak menumpuk tugasnya. Nanti jika menumpuk, anak-anak merasa berat. Benar sekali. Nah, anak-anak, tuliskanlah dalam tabel berikut ini ya. Tulislah tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam seminggu ini. Anak-anak, Bu Ima sudah memberikan tugas dalam seminggu ini. Anak-anak coba tuliskan tugas apa saja yang sudah diberikan sama Bu Guru. Tulislah di buku tulis ya. Tugas dari guru apa saja? Tugas dari Bu Ima apa saja? Kalian tulis dari nomor 1 sampai terakhir. Dan hasil tugasnya, misalnya anak-anak membuat puisi berjudul Kelinciku, atau Bu Ima pernah memberikan tugas membuat dalam minggu ini membuat aturan-aturan tadi yang ada di sekolah atau yang lainnya dalam seminggu ini. Nah, anak-anak bisa nanti didampingi sama orang tua. Anak-anak 2C pasti hebat semuanya, pasti bisa mengerjakannya. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Coba di situ ada gambar apa?
Pintar. Ada Lani bersama hewan peliharaannya. Hewan apa anak-anak? Hewan kelinci. Nah, apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di samping? Anak-anak coba perhatikan dengan baik gambar tersebut. Di situ ada apa saja? Ada Lani. Lani membawa apa anak-anak? Pintar. Wortel. Membawa apa lagi? Minuman ya. Ada kelinci. Ada timbangan di situ. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar. Nah, anak-anak, kita bisa membuat pertanyaan melalui gambar yang kita lihat. Ya, tadi Bu Ima sudah mengamati gambar tersebut. Ada Lani yang sedang membawa wortel, ada kandangnya kelinci, ada timbangan, ada kelinci. Nah, dari gambar tadi kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Misalnya yang sudah Bu Ima contohkan di sini. Siapa yang memelihara kelinci? Nah, yang memelihara kelinci yaitu Lani. Itu adalah sebuah contoh pertanyaan dan jawabannya. Contoh lainnya, hewan apa yang dipelihara Lani? Hewan yang dipelihara Lani yaitu kelinci. Coba yang lainnya. Anak-anak bisa membuat pertanyaan sendiri? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ima. Apa makanannya kelinci? Kelincinya Lani? Pintar sekali. Makanan kelinci Lani yaitu wortel. Lani memberinya makan wortel dan kelincinya pun sangat senang, sangat menyukainya. Nah, bagaimana cara Lani merawat kelincinya? Anak-anak masih ingat tidak? Jika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya Lani? Cara merawat kelincinya Lani, cara merawatnya dengan diberi makan, diberi minum, dan setiap hari kandang harus dibersihkan. Kenapa Bu kandangnya harus dibersihkan? Supaya kandangnya tetap terjaga kebersihannya, maka kelinci-kelincinya akan tumbuh sehat. Anak-anak, jika kita tidak merawat kandangnya, maka nanti di situ banyak sekali kotoran-kotoran kelinci yang nantinya akan membuat kelincinya sakit. Kenapa? Karena kotoran kelinci mengandung bakteri yang menyebabkan kelincinya nanti banyak kumannya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Sebelum kita menjawab bersama-sama tentang gambar ini, ya, coba perhatikan anak-anak. Di situ ada timbangan, ya, dan ada ponnya. Ponnya itu untuk beratnya. Ya, jika beratnya ini
ada 1. Ya, 1 berarti itu 1 kilogram. Ya, di situ ditera gambarnya ada 1 kilogram. Nah, timbel ini ya, pemberatnya untuk timbangan ini bermacam-macam anak-anak. Ada yang 1 kilogram, ada setengah kilogram, ada yang ons ya. Jadi bermacam-macam. Anak-anak bisa melihatnya dengan tulisan yang tertera di ponnya. Di situ di gambar pertama tertera 1 kilogram ya. Semuanya di sini menggunakan yang beratnya 1 kilogram. Maka 1 ponnya di sini hanya 1, maka beratnya wortel yaitu kita cari yang 1 kilogram yang mana. Nah, benar sekali anak-anak. Berarti gambar yang pertama adalah beratnya 1 kilogram. Coba kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini anak-anak, ada berapa ponnya atau pemberatnya? Pintar, ada 3 ya anak-anak. Berarti kita cari yang 3 kilogram. Kok bisa Bu Guru 3 kilogram? Karena pemberatnya satunya itu 1 kilogram. Jika ada 3 anak-anak, maka jadi 3 kilogram. 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram, satunya ada 3, maka hasilnya adalah 3 kilogram. Dan gambar yang terakhir, coba perhatikan anak-anak, di situ ada timbelnya ada berapa? Ada 5. Maka jika timbelnya atau pemberatnya ada 5, yang satunya adalah 1 kilograman semuanya, maka 1 ditambah 1 sampai dengan 5 kilogram, maka hasilnya 5 kilogram ya. Berarti 1 kilogram ditambah 1 kilogram sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 5 kilogram. Mudah bukan anak-anak? Nah, anak-anak jika di rumah mempunyai timbangan pasar yang seperti Bu Imah contohkan ini. Bu, apakah timbangan pasar saja? Timbangan yang lainnya pun juga bisa. Jika anak-anak misalnya ingin menimbang telur yang ada di rumah atau menimbang punya buah-buahan jambu, Bu, aku mau nimbang, boleh. Anak-anak boleh mencoba menimbangnya, boleh berlatih menimbang apapun yang kalian punya. Tentunya pasti dibantu sama orang tua kalian. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Imah selanjutnya.